sering diangkat oleh teman-teman di luar Islam mengenai pernikahan beliau dengan Siti Aisyah kan bang. Itu kedudukan hadisnya itu gimana itu bang? Sebenarnya dari sisi sanad apakah sahih atau gimana bang? Termasuk juga mengenai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak bisa membaca dan menulis bang. Apakah betul itu sahih bang? Atau gimana ya? Karena saya secara logika bang ya, maksudnya logika saya aja berpikir bahwa itu tidak benar sih sebenarnya bang. Logika saya sih bahwa itu ya saya meragukannya. Tapi kalau bisa dijelaskan secara rinci bahwa itu betul-betul tidak diragukan ya tidak apa-apa bang. Terima kasih bang. Iya, jadi perlu kita pahami. Jadi Imam Al-Bukhari ini punya karya hadis selain daripada kitab As-Sahihah. Ada karya-karya yang memang beliau ini memuat hadis, namun beliau sendiri tidak menjamin apakah hadis yang ada di dalam karyanya itu sahih atau tidak. Nah, kalau beliau tidak menjamin, bukan berarti pasti tidak sahih. Jadi beliau tidak berani mengatakan ini sahih ketika beliau meragukan. Bukan berarti ketika beliau tidak mensahihkan, hal itu betul-betul tidak sahih. Melainkan mungkin informasi ini kurang mendapatkan kemudian informasi yang akurat, baik terkait dengan penyampai dan penerima pesan sampai kepada dirinya. Akan tetapi beliau tidak melakukan penyeleksian seperti ketika menyusun As-Sahih. Ketika beliau menyusun kitab Sahih, beliau betul-betul melakukan penyelidikan. Tapi yang dikatakan penyelidikan oleh orang yang tidak kemudian mendapat jaminan dari Allah ya, tidak menutup kemungkinan terdapat kekhilafan, kan seperti itu adanya. Oleh karena itulah kemudian sangat bijak ketika kemudian ada sesuatu yang menjadikan kita ragu, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena hadits ini catatan-catatan sahabat yang kemudian dijadikan sebagai tumpuan daripada hadits, informasi hadits, di mana sahabat inilah yang kemudian mendengarkan langsung dari Rasulullah, itu dituliskan, dibukukan 200 tahun setelahnya kurang lebih, sehingga memang butuh penelitian yang benar-benar signifikan, ya, berdata, mata rantainya tidak boleh terputus, barulah kemudian informasi itu dikatakan sahih. Jadi ada sanad, ada mata rantai. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan sahih, ya kita baca di mana dulu? Apakah itu kita baca di dalam kitab-kitab yang benar-benar beliau yang nyusun tanpa ada pemindahan ke kitab lain dan seterusnya? Karena boleh jadi itu terjadi kesalahan, itu bisa saja terjadi. Karena kenapa? Kitab dari yang dituliskan oleh Imam Bukhari itu bukan kitab suci layaknya Al-Quran. Seperti itu bang. Tapi hal ini kita tidak bisa menganalogikan bahwa ini karena bukan firman Tuhan, ya bisa jadi ini keliru meskipun dikatakan sahih. Ya, kita tidak bisa memberikan satu asumsi terhadap satu keputusan yang dikatakan sahih oleh seorang imam, karena beliau ini adalah ulama besar, hanya karena berdasar terhadap logika pribadi kita. Saya kira gitu dari saya. Iya, oke bang, makasih informasinya bang. Kemudian bang, Iya. ini kan mengenai kembali ke hadis Bukhari dan Muslim bang ya, atau hadis-hadis yang di kalangan kita punya Al-Sunnah wal Jamaah bang. Ini kan ada lagi pertanyaan saya bang ya, bahwa kan kalau kita di dunia Muslim kan secara politik kan sudah jelas perbedaannya bang ya, ada Sunni, ada Syiah. Mungkin di kalangan Sunni bang tidak mengakui Syiah itu sebagai Muslim ya, sebagai Islam. Pertanyaan saya sebenarnya gini bang ya, kalau kita menelisik di hadis-hadis Bukhari atau hadis-hadis Al-Sunnah wal Jamaah bang ya, sangat-sangat sedikit bang ya sanadnya itu merujuk kepada keturunan beliau ya, misalnya kepada Hasan, Husain dan keturunan-keturunannya yang kalau di Syiah dibilang iman 12 lah bang. Kenapa ya kira-kira maksudnya sangat kurang seperti itu bang, padahal kan orang-orang yang
keturunan langsung beliau ini kan istilahnya orang yang sangat dekat kepada beliau kan, seperti misalnya Hasan dan Husain. Dari segi sanad hadis di Bukhari Muslim itu bang, sangat sedikit kita mendapatkan sanadnya dari riwayatnya itu dari Abu Hurairah bang. Itu aja sih bang. Ya, sederhana menjawabnya itu. Sama seperti saya. Tentang apa yang menjadi keputusan saya, pembicaraan saya, itu adalah teman-teman sekerja saya, sekantor saya. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang di rumah. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanyakan kepada para sahabat. Karena beliau berdakwah dengan para sahabat. Islam itu bukan agama keluarga, Islam itu agama umat orang banyak. Jadi ya, terlepas daripada suatu informasi kemudian lebih banyak diberitakan sanadnya daripada teman-teman, karena memang demikian adanya. Itu udah pasti tuh. Ya, kenapa? Karena keluarga Rasulullah Muhammad SAW, anaknya, cucunya, ponakannya, itu muncul belakangan kemudian. Tapi yang menjadi patron di sini adalah para sahabat yang mendampingi beliau pada saat beliau berdakwah. Dan kita kalau mau jujur, sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian membantu Rasulullah mengembangkan sayap tentang Islam. Coba. Artinya, kalau teman-teman kita dari Syiah ini mengatakan kenapa bukan dari keluarga, Islam itu bukan agama keluarga. Islam bukan agama keluarga. Islam itu adalah agama yang memang kafatal linnas. Jadi siapapun yang menjadi sumber, ketika memang betul-betul bersama dengan Rasulullah, itulah yang kita percaya. Itu yang kita percaya. Mau dia bukan keluarga, mau dia adalah dari keluarga, kalau memang benar dia bersama pada saat itu, maka informasinya harus dipercayai, harus diimani. Begitu. Nah, inilah kalau misalnya, loh ini kan yang harusnya mengetahui ini kan keluarganya. Belum tentu keluarganya yang lebih tahu. Sama seperti seorang presiden, belum tentu masalah-masalah negara ditahu oleh anak istri, apalagi cucu. Tentu yang tahu itu adalah para ajudan, orang-orang yang bekerja dengannya, yang menjadi bagian-bagian daripada divisi-divisi yang ada, menteri-menterinya. Tentu itu yang tahu. Saya kira seperti itu, bang. Apalagi Rasulullah ini kan seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin. Ya, artinya yang lebih tahu adalah mereka, ya, mereka yang selalu bersama dengan Rasulullah, perang bersama dengan Rasulullah, kemudian berdakwah bersama dengan Rasulullah, berhaji bersama Rasulullah. Nah, sementara keluarganya kan tidak serta-merta mengikuti beliau. Ya, inilah salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu anaknya rata-rata umurnya pendek. Kenapa? Karena anaknya bukan nabi, anaknya bukan rasul. Bisa jadi nama beliau rusak oleh karena anaknya ini bukan nabi dan bukan rasul. Tidak ada jaminan dari Allah untuk mereka senantiasa selalu bersih, selalu maksum seperti Rasulullah. Ya, bisa jadi seperti nabi-nabi yang lain. Ada anaknya yang murtad, ada anaknya yang kafir, ada anaknya yang ingkar dan seterusnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW disucikan dari keadaan seperti itu. Ya, jadi kalau hari ini ada yang mengaku anaknya, ada yang mengaku cucunya, ada yang mengaku ininya dan seterusnya, tetapi tidak berkesahian dengan akidah yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, itu dipertanyakan. Jangan-jangan di antara mereka ada penyusup yang mengatasnamakan Ali, yang mengatasnamakan keluarga dari Rasulullah. Itu bisa jadi, bisa jadi. Kenapa tidak? Karena saya kasih kesimpulan ya, bahwasanya Syiah dan Islam itu dua agama yang berbeda. Syiah bagi Islam itu laksana Kristen bagi Yahudi. Itu jelas itu. Kerangkanya itu begitu. Islam tiba-tiba muncul di tengah-tengahnya Syiah. Yahudi tiba-tiba muncul di tengahnya Kristen. Kristen ngaku-ngaku dari Yahudi. Syiah juga demikian adanya. Jadi mohon maaf kalau ada yang membanding-bandingkan antara sahabat dengan Ahlul Bait ya, tentang kaidah-kaidah hadits,
Saya katakan yang lebih tahu. Karena hadis itu adalah perkataan, keputusan, apalagi perbuatan Rasulullah. Yang lebih tahu ya sahabat. Keluarga mah di rumah. Seperti itu, saudaraku. Ya, makasih Bang ya informasinya. Ya, cukup Bang, makasih. Oke, Iya, sama-sama, Bang. sama-sama. Sama-sama.